Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Citra Apriansi dengan NPM saya yaitu 2314071068. Di sini saya berasal dari kelas Tab B. Saya diberi tugas untuk membuat PowerPoint tentang materi motor bakar 4 tak dan saya akan mempresentasikannya, di mana motor bakar 4 tak memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu ada pengertian-pengertiannya, kemudian terdapat komponen-komponen yang terdapat motor bakar 4 tak, dan cara kerja atau proses kerja dari motor bakar 4 tak. Pada slide yang pertama, yaitu pengertian dari motor bakar. Nah, motor bakar sendiri ini merupakan salah satu aplikasi yang penting dalam mesin konversi tinggi, di mana energi gerak yang dihasilkan tersebut merupakan energi yang didapat merupakan hasil dari energi kimia pada bahan bakar yang diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik atau energi mekanik. Nah, motor bakar sendiri itu merupakan salah satu jenis mesin kalor yang proses pembakarannya terjadi dalam motor bakar itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus sebagai fluida kerjanya. Mesin yang bekerja dengan cara seperti itu disebut juga dengan mesin pembakaran dalam. Ada juga yang dinamakan mesin pembakaran luar, tetapi eh, kalau mesin pembakaran luar yaitu mesin kalor yang cara memperoleh energi dengan memperoleh energinya yaitu dengan proses pembakaran di luar. Itu bisa disebut dengan mesin pembakaran luar. Kemudian pengertian motor bakar 4 tak. Nah, motor bakar 4 tak ini merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang-sekarang ini, mesin pembakaran dalam sepeda motor itu umumnya sudah menggunakan siklus 4 langkah atau mesin 4 tak. Nah, mesin 4 tak itu biasanya dipasangkan dengan sistem penyemprotan bahan bakar injeksi. Hal ini membuat emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Motor bakar 4 tak atau 4 stroke engine atau motor 4 langkah, yaitu merupakan motor pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Saat ini umum digunakan pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat-alat berat, dan lain-lainnya. Satu siklus tersebut terdiri dari 2 kali poros putaran engkol dan 4 kali gerakan piston. Nah, langkah pistonnya itu eh, yang pertama ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang, yang biasanya dilengkapi dengan mekanisme katup untuk pengaturannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siklus motor 4 tak terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama langkah hisap atau intake, kemudian langkah kompresi, ketiga ada langkah pembakaran atau langkah usaha, dan langkah yang terakhir yaitu langkah pembuangan. Pada langkah pertama atau langkah hisap, nah, pada saat langkah ini terjadi, piston akan bergerak turun ke dalam silinder. Hal ini menyebabkan ruang pembakaran yang ada di dalam silinder tersebut mengalami peningkatan volume. Saat volume ruang pembakaran meningkat, tekanannya akan menurun dan menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer yang ada di luar mesin. Akibatnya, campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Kemudian, langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah kedua ini, saat piston bergerak naik, ruang pembakaran di dalam silinder akan mengalami penurunan volume dan tekanan. Hal ini akan menyebabkan campuran udara dan bahan bakar yang masuk sebelumnya itu akan menjadi terkompresi dan lebih padat lagi. Tekanan campuran udara dan bahan bakar akan meningkat hingga mencapai tingkat kompresi yang sesuai dengan motor. Sesuai piston, saat piston mencapai titik kompresi yang tertinggi, busi akan melepaskan bunga api atau percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar dalam ruang pembakaran. Yang terakhir, yang ketiga, ada langkah usaha atau
Yang ketiga ada langkah usaha, di mana pada langkah usaha tersebut setelah campuran udara dan bahan bakar terbakar, gas yang dihasilkan mulai mengambang di dalam ruang pembakaran. Hal ini menyebabkan tekanan gas akan meningkat dan mendorong piston ke bawah untuk menghasilkan tenaga. Setelah ini, langkah yang sama akan dilakukan di siklus berikutnya, dimulai dengan langkah pertama atau hisap, ya, dan dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada langkah buang. Pada langkah buang, setelah elemen bakar terbakar, hasil pembakaran kemudian akan dibuang keluar dari dalam silinder melalui katup gas buang. Nah, pada usaha ini dilakukan untuk mempersiapkan mesin agar dapat melakukan siklus bakar yang terbakar. Siklus berikutnya, hal ini terjadi karena bahan bakar yang terbakar, khususnya hidrokarbon dan karbon monoksida, akan mencemari lingkungan apabila dilepaskan begitu saja dari dalam kendaraan. Selain itu, gas buang juga mengandung senyawa nitrogen oksida dan karbon dioksida, yang juga dikenal sebagai gas rumah kaca. Kemudian terdapat beberapa komponen-komponen motor bakar 4 tak. Yang pertama ada komponen busi. Pada busi itu berfungsi sebagai percikan api yang diperlukan untuk menyalakan campuran udara dan bensin dalam ruang bakar mesin. Yang kedua ada katup buang. Pada katup buang, katup buang berfungsi sebagai pembuangan gas sisa pembakaran, yang mana waktu pembukaan dan penutup katup diatur sesuai dengan mekanisme katupnya. Fungsi lain katup buang yaitu mentransfer panas dari ruang bakar ke saluran pembuangan. Yang ketiga ada katup tutup, katup masuk maksudnya. Nah, pada katup masuk ini berfungsi sebagai membuka dan menutup saluran masuk udara segar atau saluran masuk campuran udara atau bahan bakar. Nah, kemudian pada komponen yang keempat yaitu saluran hisap. Saluran hisap berfungsi sebagai tempat jalannya oksigen dan bahan bakar. Selain saluran hisap, terdapat juga yang namanya saluran buang. Pada saluran buang berfungsi sebagai tempat jalan keluarnya sisa pembakaran. Yang kemudian ada piston atau torak. Piston atau torak ini eh, adalah bagian utama dari mesin yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Hmm, kemudian pada komponen yang ketujuh atau batang torak atau connecting rod. Nah, batang torak tersebut adalah komponen yang penting dalam meneruskan energi di dalam ruang bakar ke poros engkol yang menghasilkan gerak putar. Kemudian yang kedelapan yaitu komponen poros engkol atau crankshaft. Crankshaft ini berfungsi sebagai menggerakkan roda-roda dengan mengubah gerakan naik turun torak menjadi gerak putar. Kemudian yang kesembilan itu ada sirip-sirip pendingin. Sirip-sirip pendingin ini bisa juga disebut sebagai sirip udara. Nah, fungsi sirip udara ini adalah untuk melepaskan panas mesin ke udara yang mengalir melalui mesin. Lapisan udara ini dapat menyerap dan melepaskan panas karena merupakan bahan konduktor. Kemudian ada yang namanya silinder blok atau silinder atau linier. Nah, silinder blok ini berfungsi sebagai tempat atau dudukan untuk naik naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Kemudian pada komponen yang terakhir yaitu bak engkol. Bak engkol memiliki nama lain crankcase. Crankcase merupakan komponen dasar dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi sebagai rumah bagi poros engkol atau batang penghubung dan piston mesin. Crankcase membungkus bagian bawah mesin dan berisi oli mesin yang melumasi dan mendinginkan komponen yang bergerak. Sekian penjelasan-penjelasan dari saya tentang komponen motor bakar 4 tak, cara kerja atau prinsip dari motor bakar 4 tak, dan pengertian-pengertian dari motor bakar 4 tak. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Eh, dan
eh, saya akan menjelaskan tentang motor bakar lainnya pada kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Citra Apriansi dengan NPM 2314071068. Saya berasal dari kelas TEP B, Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar dua tak. Beberapa hal penting yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian, prinsip kerja dari motor bakar dua tak, komponen-komponen yang terdapat dalam mesin dua tak, dan contoh motor dari dua tak. Pengertian motor bakar mesin dua tak atau two-stroke engine adalah mesin pembakaran dalam yang memiliki dua siklus kerja. Oleh sebab itu, mesin ini dinamakan sebagai mesin dua tak atau mesin dua langkah. Macam-macam mesin dua tak. Mesin dua tak memiliki beberapa jenis, antara lain mesin bensin dua tak. Mesin bensin dua tak adalah mesin dua langkah yang menggunakan bahan bakar gasolin. Mesin ini sering kita temui pada sepeda motor seperti RX King atau Ninja RR. Kemudian yang kedua yaitu mesin diesel dua tak. Nah, kalau mesin diesel dua tak yaitu adalah mesin dua langkah yang menggunakan bahan bakar solar. Selain dari bahan bakarnya, torsi yang dihasilkan mesin diesel dua tak juga lebih besar sehingga banyak diaplikasikan sebagai mesin kapal atau mesin kereta. Mesin dua tak hanya memiliki langkah yang terjadi dalam siklus pembakaran. Hal ini dapat dilihat dari hilangnya katup, masuk, dan buang yang seperti ada di empat tak. Tentu banyak yang bertanya-tanya, kenapa performa mesin motor dua tak lebih kencang daripada motor empat tak ya? Apa sih sebabnya? Jawabannya yaitu dapat dilihat dari proses langkah mesin motor dua tak yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor empat tak. Cara kerja mesin dua tak atau two stroke adalah motor dua langkah terbilang sederhana sebab dapat dalam proses pembakaran hanya perlu dua langkah untuk menggerakkan piston, perangkat yang berperan sebagai inti penggerak mesin motor. Saat mesin motor bekerja, terjadi empat proses yaitu hisap atau intake, kompresi atau compression, ledak atau power, dan buang atau exhaust dalam satu siklus pembakaran. Di mesin dua tak, empat proses itu berlangsung dalam satu putaran poros ekol atau crank as. Nah, pada saat empat proses itu terjadi, pergerakan piston berlangsung dua kali, yakni yaitu ke atas dan ke bawah. Saat piston bergerak ke atas disebut tak satu, terjadi proses hisap dan ledak. Kemudian pada tak 2, saat piston bergerak ke bawah, terjadi proses kompresi dan pembuangan. Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, sehingga rasio berat terhadap tenaganya atau power to weight rasionya lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Oleh karena itu, akselerasi motor dengan mesin 2 tak menjadi lebih baik daripada mesin 4 tak. Ada beberapa komponen-komponen dari mesin motor dua tak. Mesin dua tak memiliki komponen yang lebih ringkas dibandingkan mesin empat tak. Antara lain, yaitu ada kepala silinder. Kepala silinder sebagai penutup atas bagian silinder sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Kemudian yang kedua ada blok silinder. Blok silinder berfungsi sebagai tempat naik turunnya piston. Kemudian ada combustion chamber. Combustion chamber berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran mesin. Yang keempat, ada crankcase, merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan bensin. Kemudian ada intake port.
Intake port merupakan saluran masuk yang terhubung langsung dengan crankcase. Lalu ada exhaust port, merupakan saluran buang yang terhubung langsung dengan ruang bakar. Kemudian ada yang namanya transfer port, merupakan sebuah saluran dalam blok silinder yang menghubungkan crankcase dengan combustion chamber sehingga udara dari dalam crankcase bisa naik ke ruang bakar. Lalu ada piston. Piston berfungsi untuk mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara pada mesin. Kemudian ada connecting rod. Connecting rod berfungsi untuk menghubungkan gerakan piston ke poros ekol. Lalu yang terakhir ada poros ekol. Poros ekol adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Prinsip kerja dari motor dua tak yaitu dengan menghasilkan satu siklus di setiap putarannya. Artinya, satu putaran engkol berarti satu siklus mesin. Ini sangat berbeda dengan motor bakar 4 tak yang memiliki dua putaran engkol dalam satu siklus kerja mesin. Motor 4 tak memiliki 4 langkah di mana setiap langkah itu memakan setengah putaran engkol. Sementara motor 2 tak hanya memiliki dua langkah sehingga cukup satu putaran untuk menghasilkan siklus kerja pada mesin. Pada langkah piston turun, langkah pertama adalah ketika piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada proses ini terjadi pembesaran volume silinder karena saat posisi piston di atas, volume silinder akan sangat minim. Sementara ketika piston bergerak ke bawah, maka volumenya berangsur membesar. Pembesaran volume silinder ini menyebabkan adanya kevakuman daya hisap. Sebaliknya, di bagian crankcase justru terjadi pengecilan volume karena piston bergerak ke arah bawah. Pada saat piston bergerak ke bawah, dinding piston akan menutup saluran intake, sehingga udara di dalam crankcase akan mengalir ke combustion chamber melalui transfer port. Yang kedua yaitu langkah piston naik. Ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka akan terjadi pengecilan volume ruang bakar. Pergerakan piston ke atas juga akan menutup transport dan exhaust port, sehingga pergerakan piston ini akan mengkompresi udara dan bensin yang sebelumnya sudah masuk ke ruang bakar. Di posisi lain ada crankcase. Crankcase yaitu gerakan piston ke atas menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, saluran intake akan kembali terbuka dan campuran udara bensin kembali masuk ke crankcase. Ketika piston sudah mencapai puncak, maka busi akan menyala. Saat ini, tekanan kompresi sudah sangat tinggi, akibatnya terjadilah pembakaran. Kemudian, pembakaran ini akan mendorong piston berekspansi, sehingga piston bergerak ke arah bawah. Ketika piston bergerak ke bawah, saluran exhaust dan transfer port akan terbuka, sehingga udara bersih dan crankcase akan mendorong ke sisa pembakaran melalui exhaust port. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor bakar dua tak. Kelebihannya yaitu yang pertama tenaga yang lebih tinggi, yaitu lalu konstruksi yang sederhana, perawatan yang lebih mudah, biaya produksi yang rendah, responsif dan cepat, bobot yang lebih ringan. Tetapi ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu kurang efisien, membutuhkan oli tambahan, biaya operasional yang tinggi, kurang ramah lingkungan, juga pelumasan yang tidak baik. Ada beberapa contoh kendaraan dari motor dua tak. Contohnya yaitu Yamaha RX King, Suzuki Satria 120, Suzuki RGR 150, Suzuki RK Cool 110, Yamaha FIZ R, Yamaha 125 ZR, Kawasaki Ninja 150 RR, Kawasaki Ninja R, Suzuki Tornado, dan Suzuki Crystal. Sekian presentasi tentang motor bakar dua tak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maharani Citra Apriansi, NPM 231407168, berasal dari kelas TEP B, eh, Teknik Pertanian, Angkatan 2023. Sini, saya akan menjelaskan tentang motor diesel 4 tak. Yang pertama, pengertian motor diesel 4 tak. Nah, pengertian motor diesel 4 tak itu sendiri adalah motor diesel 4 tak, yaitu mesin yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros engkolnya. Nah, 4 langkah tersebut itu ada yang namanya proses pengisian, kompresi, penyalaan, ekspansi, serta pembuangan. Prinsip kerja dari motor diesel 4 tak, yaitu mesin 4 langkah adalah mesin yang melengkapi satu siklusnya yang terdiri dari proses kompresi, ekspansi, buang, dan hisap selama 2 putaran poros engkol. Nah, prinsip kerja motor diesel 4 langkah ini bisa dilihat pada gambar di samping ini. Nah, ini bisa disebut sebagai proses. Yang pertama yaitu proses hisap. Proses hisap itu adalah eh, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada fase hisap, terjadi pembesaran volume karena masuknya udara ke dalam ruang bakar melalui klep. Piston bergerak untuk mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya terjadi fase kompresi. Jadi di sini pada fase hisap atau proses hisap terjadi pembesaran volume, volumenya di sini membesar, kemudian udara masuk ke dalam ruang bakar melalui klep, di sini klepnya, kemudian piston akan bergerak, piston di sini akan bergerak untuk mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya nanti akan menjadi langkah fase kompresi. Nah, pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB menuju TMA dan kedua katup akan tertutup. Fase ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk terjadinya sistem pembakaran pada ruang bakar mesin diesel. Setelah udara disedot ke ruang pembakaran, piston merapat dengan rasio 15:1 dan 22:1, sehingga menghasilkan tekanan 40 bar, atau tekanan yang tinggi akan menaikkan suhu udara menjadi 550 derajat Celcius. Nah, yang kemudian ini ada langkah pembakaran atau langkah usaha. Pada langkah ini, piston sudah mencapai pada titik mati atas. Pada piston ini naik ke atas ini atau pada titik mati atas dan bertekanan udara yang tinggi, sehingga injektor akan menyemprotkan solar ke ruang mesinnya. Jadi injektor di sini akan menyemprotkan solar ke ruang pembakaran. Proses pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar solar akan terjadi sebuah pembakaran. Nah, pada proses ini menyebabkan gaya ekspansi piston untuk menyentuh titik mati bawah atau TMB untuk menggerakkan mesin. Kemudian yang terakhir yaitu fase pembuangan atau langkah buang. Gaya yang masih terjadi di flywheel akan menaikkan kembali piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, pada fase ini piston akan kembali bergerak ke atas dengan klep terbuka karena adanya momen kelembaman suatu benda untuk berputar sesuai porosnya. Sebagai hasilnya, gas sisa pembakaran keluar dari katup exhaust. Kemudian yang akan saya bahas yaitu komponen-komponen yang sebelumnya belum pernah terjelaskan di motor-motor 4 tak atau 2 tak lainnya. Nah, sebenarnya komponen-komponennya hampir mirip dengan komponen
eh, lainnya, komponen motor bakar lainnya, hanya saja ada beberapa komponen yang tidak ada pada motor lainnya, yaitu sebagai contoh flywheel atau roda gila. Roda gila pada mesin ini berguna untuk menyimpan tenaga dalam mesin. Karena adanya komponen ini, kinerja mesin menjadi seimbang. Secara fisik, flywheel terpasang menyambung dengan poros engkol. Jadi flywheel di sini bisa kita lihat atau eh, tepatnya ada di daerah sini. Nah, kemudian ada tuas katup atau rocker arm. Nah, rocker arm ini berfungsi untuk menekan katup agar dapat terbuka. Jadi ada di sekitar sini, jadi rocker arm berfungsi untuk mengatur katup agar terbuka atau tertutup. Nah, pada mesin 4 langkah, poros knob ini berputar pada kecepatan setengah dari kecepatan poros engkol. Camshaft memiliki tugas penting untuk mengatur katup, mengarahkan pompa injeksi bahan bakar, dan mengelola governor. Kemudian ada yang namanya bantalan atau bearing. Nah, bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah keausan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada motor diesel 4 tak. Nah, salah satu kelebihannya yaitu kinerja kinerja dari motor diesel 4 tak itu tahan lama, kuat, juga stabil. Tetapi ada minusnya juga yaitu suara getaran dan suara mesinnya lebih besar daripada motor bakar 4 tak biasa atau motor bakar 2 tak yang biasa. Nah, kemudian karena motor diesel itu menggunakan solar, jadi emisi bahan bakarnya menjadi hemat atau tidak boros. Kemudian tetapi untuk biaya pajak pada motor diesel 4 tak ini agak sedikit mahal atau tinggi. Kemudian perawatan injektornya juga perlu dibersihkan dan dikalibrasi secara berkala atau eh, terus-menerus. Kemudian ada beberapa kekurangannya yaitu akselerasinya yang lambat atau respon mesin lambat pada putaran yang tinggi. Nah, karena ia menggunakan solar, jadi emisi gas buangnya tinggi. Emisi gas buang tinggi ini menghasilkan asap knalpot berwarna hitam atau abu-abu gelap, sehingga agak bau karena dan agak sedikit berdebu. Kemudian pada motor diesel 4 tak ini sedikit mahal jika ada sesuatu yang rusak, sehingga ya bisa dibilang harga beli dan suku cadangnya lebih mahal. Kemudian kekurangan lainnya yaitu rentan terhadap kerusakan injektor. Nah, injektor pada motor bakar diesel 4 tak ini agak sedikit rentan rusak. Kemudian karena suara dan getaran mesin yang lebih besar membuat suara mesin yang bising, terutama saat putaran mesin rendah atau saat berakselerasi. Nah, sekian pengertian atau penjelasan tentang motor diesel 4 tak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Maharani Citra Apriansi dengan NPM 23140710668. Saya berasal dari kelas TEP B, Teknik Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada motor bakar dan juga sistem pendinginan.
Pengertian dari sistem kelistrikan pada kendaraan adalah jaringan yang terdiri dari berbagai komponen listrik yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam mobil. Sistem ini tidak hanya menghidupkan mesin, tetapi juga mendukung berbagai fitur lainnya seperti lampu, sistem audio, dan perangkat elektronik lainnya. Komponen-komponen utama yang terdapat pada kelistrikan motor bakar. Yang pertama itu ada baterai atau aki. Nah, baterai berfungsi sebagai sumber daya listrik utama. Baterai menyimpan energi listrik. Atau dengan kata lain, baterai berfungsi sebagai sumber energi yang menyimpan listrik untuk menghidupkan mesin dan komponen lainnya. Yang kedua ada alternator. Alternator menghasilkan listrik tambahan saat mesin berjalan, menjaga menjaga agar baterai tetap terisi dan memberikan daya sistem lainnya. Atau alternator itu sebagai komponen yang berfungsi sebagai generator yang menghasilkan arus listrik untuk mengisi ulang baterai saat mesin sedang berjalan. Kemudian yang ketiga ada komponen yang bernama starter. Starter menggunakan daya dari baterai untuk memutar flywheel dan memulai proses pembakaran di mesin. Nah, starter di sini motor listrik yang digunakan untuk memutar mesin agar dapat menyala. Kemudian ada sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi untuk mengatur distribusi daya dari baterai dan alternator ke berbagai komponen mobil. Kemudian ada ada komponen pengapian. Pengapian berfungsi untuk menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam mesin. Ada beberapa komponen lainnya yaitu sekring. Sekring merupakan komponen pengaman yang akan putus jika terjadi arus listrik berlebih untuk melindungi komponen listrik lainnya. Kemudian saklar. Saklar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan komponen listrik sesuai kebutuhannya. Lalu ada kabel. Kabel berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari suatu komponen ke komponen lainnya. Kemudian ada modul kontrol elektronik atau ACM, yaitu otak dari sistem kelistrikan yang mengontrol dan mengatur berbagai fungsi elektronik dalam kendaraan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada sistem kelistrikan. Kelebihannya yang pertama yaitu pada keamanannya. Keamanan pada sistem kelistrikan yaitu fitur-fitur kelistrikan seperti alarm dan sistem pengunci otomatis meningkatkan kendaraan, keamanan kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan untuk memulai. Sistem kelistrikan memungkinkan motor untuk dinyalakan dengan lebih mudah, terutama dengan adanya starter elektrik. Kemudian yang ketiga efisiensi energi. Sistem pengapian kontemporer seperti pengapian digital dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar karena waktu pengapian dapat disesuaikan dengan kondisi mesin. Yang terakhir yaitu pengendalian lebih baik. Sistem kelistrikan memfasilitasi pengendalian yang lebih presisi pada berbagai fungsi mesin. Adapun beberapa kekurangan pada sistem kelistrikan pada kendaraan, yaitu yang pertama biaya perawatannya yang lumayan mahal. Kemudian sistem yang rumit, jika baterai atau aki terjadi masalah, fungsi utama kendaraan dapat terpengaruh atau mempengaruhi. Kemudian sistem kelistrikan sangat sensitif terhadap cuaca dan perawatan baterai atau sistem kelistrikan juga lumayan rumit. Fungsi dari komponen dari sistem kelistrikan. Yang pertama, menyalakan mesin. Saat kunci kontak diputar, arus listrik mengalir dari baterai ke starter. Kemudian, starter memutar mesin hingga menyala. Pada sistem pengisian, pengisian ulang baterai setelah mesin menyala, alternator mulai menghasilkan arus listrik AC atau arus bolak-balik. Arus AC ini kemudian diubah menjadi DC atau arus searah oleh regulator dan digunakan untuk mengisi ulang baterai. Kemudian distribusi listrik. Distribusi listrik ini
merupakan listrik yang dihasilkan oleh alternator didistribusikan ke berbagai komponen listrik melalui kabel-kabel. SIM akan mengatur distribusi listrik ini sesuai dengan kebutuhan. Simpulannya, sistem kelistrikan adalah komponen penting dari mobil atau kendaraan bermotor. Ini bertanggung jawab untuk menghidupkan mesin, mengontrol proses pengapian, dan mendukung fungsi lain seperti sistem bahan bakar dan aksesori. Aki atau baterai berfungsi sebagai sumber energi primer, alternator atau generator menghasilkan listrik selama operasi mesin, sistem pengapian yaitu mengubah energi listrik menjadi percikan api dan relay dan fuse yang melindungi komponen dari arus berlebih. Selama proses pengapian, sistem kelistrikan harus bekerja secara akurat untuk menghasilkan percikan api pada waktunya. Tidak dapat disangkal bahwa perawatan rutin sangat penting untuk menjaga kinerja mesin yang optimal dan mencegah gangguan kelistrikan. Ini termasuk memantau kondisi aki, kabel, dan komponen pengapian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang sistem pendinginan pada motor bakar. Pengertiannya sendiri, sistem pendinginan adalah serangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengontrol dan mempertahankan suhu mesin pada tingkat optimal. Dalam mesin pembakaran, proses pembakaran menghasilkan panas yang sangat tinggi. Tanpa sistem pendinginan, suhu ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin seperti dinding silinder, kepala silinder, dan katup. Fungsi dari sistem pendinginan yaitu yang pertama menjaga suhu ideal. Sistem ini memastikan bahwa mesin beroperasi pada suhu yang efisien, biasanya antara 22 hingga 99 derajat Celcius untuk menghindari overheating dan kerusakan. Yang kedua, fungsinya itu sebagai mencegah kerusakan. Dengan menjaga suhu dalam batas aman, sistem pendinginan membantu melindungi komponen logam dari keausan dan kerusakan akibat suhu yang tinggi. Kemudian, sebagai pencegah kerusakan. Dengan menjaga suhu dalam batas aman, sistem pendinginan membantu melindungi komponen logam dari keausan dan kerusakan akibat suhu yang tinggi. Kemudian, ada jenis-jenis pendinginan dari mesin bakar. Yang pertama yaitu sistem pendingin air atau water cooling system. Water cooling system menggunakan air sebagai pendingin. Yang kedua, sistem pendingin udara atau air cooling system menggunakan udara sebagai pendinginnya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pendingin campuran sistem pendingin campuran atau mix cooling system yaitu menggunakan kombinasi antara air dan udara untuk pendinginan. Ada beberapa cara kerja sistem pendinginan. Si- Cara kerja sistem pendinginan yang pertama yaitu cairan pendingin. Cairan pendingin atau biasanya air atau coolant dipompa oleh pompa air melalui pompa water jacket yang mengelilingi blok mesin. Yang kedua, cairan pendingin menyerap panas dari mesin dan menjadi panas. Ketiga, cairan pendingin yang panas kemudian dialirkan ke radiator. Lalu dalam radiator panas dan cairan pendingin akan akan dilepaskan ke udara sekitar melalui sirip-sirip radiator. Kipas radiator membantu proses pendinginan ini. Kemudian setelah dingin, cairan pendingin dialirkan kembali ke mesin untuk mengulangi siklus pendinginan. Ada beberapa cara untuk perawatan sistem pendinginan. Yang pertama yaitu ganti cairan pendingin secara berkala. Cairan pendingin lama perlu diganti secara berkala untuk menjaga kualitas pendinginan. Kemudian periksa kondisi radiator. Pastikan radiator tidak bocor dan sirip-siripnya bersih dari kotoran. Kemudian periksa kondisi pompa air. Pastikan pompa air dapat bekerja dengan baik. Lalu periksa kondisi termostat. Pastikan termostat berfungsi dengan baik. Adapun beberapa masalah umum yang terjadi pada sistem pendinginan, yaitu yang pertama overheating. Overheating yaitu suhu mesin yang terlalu tinggi. Kedua, kebocoran. Kebocoran terdapat pada sistem pendinginan. Yang ketiga, pompa air rusak. Pompa air rusak
Bisa karena dapat dikarenakan karena pompa air tidak dapat memompa cairan pendingin dengan baik. Kemudian termostat macet. Termostat tidak dapat membuka atau menutup dengan sempurna. Sekian presentasi tentang materi kelistrikan pada motor bakar dan sistem pendinginan pada mesin bakar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Citra Priyansi dengan NPM 2314071068 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023 kelas Tab B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pemberian atau penyaluran bensin dan solar. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian dari sistem bahan bakar bensin dan solar. Nah, sistem bahan bakar bensin dan solar ini mengacu pada metode penyimpanan dan pengaliran bahan bakar yang biasanya berasal dari tangki menuju ruang pembakaran yang digunakan dalam kendaraan bermotor, masing-masing untuk mesin bensin dan mesin diesel. Kemudian, cara sistem pemberian bahan bakar bensin. Nah, cara sistem pemberian bahan bakar bensin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem karburator, dan yang kedua adalah sistem injeksi. Sebelumnya, karburator itu adalah bagian penting dari sistem bahan bakar kendaraan bermotor, yang tugasnya untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam dengan proporsi yang tepat hingga mesin dapat terbakar secara efisien. Nah, karburator sendiri komponennya terbagi menjadi floater, float chamber, float valve, cock valve, venturi, main jet, pilot jet, needle jet, throttle valve atau katup kupu-kupu, air pilot, mangkuk karburator, dan sekrup penyetel. Kemudian ada sistem injeksi. Nah, sistem injeksi sendiri ini adalah bahan bakar. Sistem injeksi adalah bahan bakar teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum dibakar. Nah, komponen dari sistem injeksi sendiri ini ada beberapa komponen yang hampir mirip. Yang pertama ada full pump, full pressure regulator, MAF sensor atau MAP sensor, oksigen lambda sensor, engine control module atau ECM atau unit pengendali elektronik. Kemudian ada aktuator injektor, secondary fuel, filter atau penyaring, sekunder atau bahan bakar. Kemudian ada leak off atau saluran atau bocoran. Kemudian ada turtle position sensor atau TPS atau katup gas atau sensor posisi katup gas. Nah, kemudian cara sistem pembakaran bahan bakar solar yaitu dalam mesin diesel modern, penyediaan bahan bakar solar itu dimulai dari tangki bahan bakar, atau tempat bahan bakar disimpan. Nah, pada saat ketika mesin dihidupkan, pompa elektronik itu berfungsi menyalurkan bahan bakar ke sistem yang dilengkapi dengan saringan untuk membersihkan kotoran dan alat pengukuran untuk mengetahui volume dari bahan bakar. Kemudian setelah itu bahan bakar akan masuk ke filter yang sebelumnya filter itu akan menyaring kotoran dan pengendapan air atau mengendapkan air untuk memastikan hanya bahan bakar bersih yang akan digunakan. Nah, kemudian pompa itu bertekanan tinggi meningkatkan tekanan bahan bakar hingga sekitar 160 MPa. Meskipun pompa ini meningkatkan tekanan,
Waktu injeksi diatur oleh solenoid di injektor. Nah, bahan bakar kemudian akan masuk ke full rail yang menjaga tekanan tinggi sebelum disemprotkan ke ruang bakar. Nah, saat waktu yang tepat tiba, injektor akan menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kambutan halus dengan kontrol presisi dari solenoid. Nah, proses ini akan didukung oleh sensor dan solenoid aktuator yang bekerja sama untuk memastikan injeksi tepat waktu. Nah, sensor ini akan mendeteksi kondisi mesin dan solenoid membuka nozzle injektor untuk mengeluarkan bahan bakar. Kemudian, dengan demikian, setiap komponen akan memiliki peran penting dalam sistem pemberian bahan bakar solar pada mesin diesel. Nah, untuk memastikan operasi yang efisien dan optimal, ini adalah contoh teknologi canggih yang memungkinkan kendaraan modern berjalan dengan baik. Nah, perbedaan dari sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Ke yang pertama pada mesin bensin. Nah, pada mesin bensin itu proses pembakarannya dengan bahan bakar mencampurkan bahan eh, bensin dengan udara di karburator atau injektor. Kemudian campuran itu akan dikompresi atau ditekan dalam ruang pembakaran, dalam ruang bakar. Setelah itu busi menyala untuk memicu pembakaran. Nah, jadi eh, dari maksud dari mesin bensin tersebut, injektor itu akan memercikan api yang kemudian akan dikompresi di ruang bakar. Setelah itu baru terjadi pembakaran. Nah, kemudian tekanan pada pembakaran dengan kompresi yang rendah sekitar 8:1 hingga 12:1. Kemudian pada mesin bensin agak sedikit boros bahan bakar atau kurang efisien pada emisi bahan bakarnya. Tetapi perawatan pada mesin bensin itu perawatannya mudah dan juga murah. Kemudian jika di mesin solar itu pada proses pembakarannya udara akan dikompresi hingga mencapai suhu yang amat tinggi. Setelahnya bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar. Kemudian terbakar karena panas dari kompresi atau tanpa busi. Jadi pada mesin solar tidak memerlukan busi untuk memercikan percikan api karena pada mesin solar itu hanya mengkompresi piston hingga piston mencapai suhu yang amat tinggi. Kemudian pada ruang pembakaran tersebut karena suhunya sudah sangat tinggi, akhirnya bahan bakar itu pada saat bahan bakar disemprotkan, suhu dari bahan bakar tersebut eh, akan kalah dari suhu eh, ruang pembakaran mesin tersebut. Nah, kemudian rasio kompresi yang jauh lebih tinggi eh, daripada mesin bensin. Rasionya berkisar antara 14:1 hingga 25:1. Untuk bahan bakarnya sendiri, mesin solar ini bisa terbilang untuk hemat bahan bakar dan perawatannya lebih mahal dan rumit. Jadi, eh, kekurangan pada mesin solar yaitu perawatannya lebih mahal juga rumit. Tetapi pada bahan bakarnya agak sedikit hemat. Kemudian, komponen sistem pembakaran bahan bakar bensin dan solar. Nah, yang pertama yaitu komponen sistem bahan bakar mesin. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar atau tangki bensin. Yang kedua, full pump untuk memompa bensin dari tangki ke sistem injeksi atau karburator. Yang ketiga, ada filter. Filter ini sebagai menyaring kotoran dalam bensin. Kemudian ada karburator atau injektor. Itu biasanya digunakan untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Kemudian saluran bahan bakar yang mengalirkan bensin dari tangki ke mesin. Dan pressure regulator yang mengatur tekanan bahan bakar yang dikirim ke injektor. Kemudian ada manifold intake adalah tempat bercampurnya udara dan bahan bakar sebelum dibakar di ruang pembakaran. Kemudian yang terakhir itu ada ECU atau Engine Control Unit. Fungsinya untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor berdasarkan berbagai sensor.
Kalau tadi pada komponen sistem bahan bakar bensin, kemudian sekarang akan menjelaskan komponen sistem bahan bakar solar. Nah, pada sistem bahan bakar solar sendiri ini terdapat sama yang pertama yaitu tangki bahan bakar atau tangki solar. Kemudian ada pompa bahan bakar. Itu pompa bahan bakar itu berfungsi untuk mengalirkan solar dari tangki ke sistem injeksi. Biasanya memiliki tekanan lebih tinggi dibandingkan sistem bensin. Kemudian ada filter bahan bakar, fungsinya sama. Dan yang keempat ada injektor bahan bakar yang menyemprotkan solar langsung ke dalam ruang bakar pada tekanan tinggi. Kemudian ada pompa injeksi bahan bakar atau injection pump yang mengontrol jumlah dan tekanan solar yang dikirimkan ke injektor untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mesin. Kemudian saluran bahan bakar yang menghubungkan tangki bahan bakar dengan pompa injeksi dan injektor. Kemudian ada glow plug adalah untuk pemanas yang membantu proses penyalaan bahan bakar pada suhu dingin. Pressure regulator mengatur tekanan solar sebelum dikirim ke injektor. Dan kemudian yang terakhir, sama seperti pada komponen sistem bahan bakar bensin, ada yang namanya ECU atau Engine Control Unit untuk mengontrol injeksi bahan bakar berdasarkan dari data dari berbagai sensor. Kelebihan dan kekurangan pada mesin bensin. Yang pertama yaitu pembakaran lebih bersih, akselerasi lebih baik, suara halus, rendah getaran, bahan bakar lebih mudah ditemukan. Dan kekurangannya yaitu terdapat harga bahan bakar cenderung lebih mahal, tingkat efisiensi energi lebih rendah, dan akan menghasilkan emisi gas CO2 yang lebih tinggi. Tetapi ada juga kelebihan dan kekurangan pada mesin solar. Kelebihannya yang pertama, bahan bakarnya efisien atau hemat. Kemudian torsi atau kekuatannya lebih besar. Umur mesin diesel biasanya lebih tahan lama, emisi lebih rendah dari bensin. Nah, kekurangannya solar menghasilkan lebih banyak partikel polutan seperti nitrogen dan partikulat. Getaran yang lebih tinggi, biaya perawatan komponen di dalamnya biasanya lebih tinggi, nggak cocok untuk kendaraan kecil, bahan bakar rentan terkontaminasi, dan suara mesin yang kasar. Jadi kesimpulannya karakteristik fisik dan kimia bensin dan solar berbeda. Sementara solar lebih berat dan digunakan pada mesin diesel yang menggunakan tekanan tinggi, bensin lebih mudah menguap dan digunakan pada mesin internal combustion engine dengan percikan api. Pada mesin diesel, bahan bakar solar diinjeksikan langsung ke ruang bakar pada akhir kompresi udara, tetapi pada mesin bensin, sistem injeksi atau karburator digunakan untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum disalurkan ke ruang bakar. Ini dilakukan dengan benar untuk memastikan pembakaran optimal dan efisiensi tinggi. Proses ini membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga sistem injeksi bahan bakar mesin diesel lebih kompleks dan memerlukan komponen yang kuat untuk menahan tekanan tersebut. Jadi, sekian untuk penjelasan tentang materi penyaluran bahan bakar bensin dan bahan bakar solar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Citra Priyansi dengan NPM 2314071068. Saya dari kelas Tek B, Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual dan otomatis pada kendaraan dan juga sistem pelumasan. Sebelumnya, pengertian transmisi manual. Nah, transmisi manual itu adalah bagian mesin yang mengontrol torsi dan kecepatan dari mesin menuju roda dengan menggunakan pedal kopling dan tuas persneling. Nah, pengemudi memiliki kontrol penuh atas perpindahan gigi yang memungkinkan mereka untuk memilih rasio gigi yang sesuai dengan kondisi kendaraannya. Nah, dengan demikian transmisi manual ini memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatur kinerja kendaraan, terutama dalam pada situasi seperti tanjakan atau saat memerlukan akselerasi yang tepat.
Kemudian ada beberapa komponen utama dalam transmisi manual. Yang pertama ada poros input. Nah, poros input transmisi ini yang dilakukan dengan cara memutar gigi di gearbox dan bekerja sama dengan kopling. Kemudian gigi transmisi yang mengubah tenaga dari mesin menjadi output gaya torsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan. Selanjutnya ada gigi penyesuaian atau synchronize yang memudahkan pengemudi untuk memindahkan gigi dengan aman saat kendaraan sedang bergerak. Kemudian, garpu pemindah atau shift fork yang fungsinya memindahkan gigi pada porosnya untuk memudahkan pemindahan gigi. Kemudian, ada tuas penghubung atau shift lines, shift linkage yang fungsinya untuk menghubungkan tuas persneling dengan garpu pemindah. Kemudian yang terakhir yaitu ada tuas transmisi atau gear shift lever digunakan untuk pengemudi untuk mengoperasikan perpindahan pada gigi. Nah, cara kerja pada transmisi manual yaitu atau proses perpindahan giginya. Yang pertama, pengemudi akan menginjak pedal kopling untuk mengoperasikan kopling. Ini memutuskan sambungan mesin transmisi yang memungkinkan perpindahan gigi dilakukan tanpa merusak komponen. Nah, setelah itu, pengemudi menggunakan tuas persneling untuk atau untuk memilih gigi yang diinginkannya. Rasio yang dimiliki oleh setiap gigi mempengaruhi torsi dan kecepatan mobil. Kemudian, setelah memilih gigi yang sudah diinginkan, pengemudi melepaskan kopling secara perlahan sambil menahan gas atau menambah gas. Ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara mesin dan roda agar mobil dapat bergerak dengan lancar. Kemudian setelah transmisi manual ada yang namanya transmisi otomatis. Transmisi otomatis dikenal sebagai transmisi AT atau adalah jenis sistem transmisi yang memungkinkan perpindahan gigi secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual dari pengemudi. Kemudian perpindahan gigi ini dilakukan berdasarkan beban mesin dan kecepatan kendaraan yang dikendalikan oleh tekanan pada pedal gas. Ini berbeda dengan transmisi manual karena pada transmisi otomatis ini membutuhkan pedal kopling dan tuas pemindah gigi. Transmisi otomatis dapat mempermudah pengemudi dalam berkendara. Fungsi dari transmisi otomatis yaitu eh, ada fungsi utamanya yaitu fungsi transmisi otomatis adalah untuk memindahkan gigi transmisi saat kendaraan sedang berjalan. Ada juga beberapa fungsi spesifik dari transmisi otomatis, yaitu diantaranya yang pertama menyesuaikan kecepatan dan beban pada mesin, yang kedua untuk mengurangi beban pengemudi, artinya pengemudi tidak perlu repot-repot untuk mengganti gigi secara manual, sehingga mengurangi kelelahan saat berkendara di lalu lintas yang padat. Kemudian yang ketiga ada fungsinya untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dengan menyesuaikan rasio gigi secara tepat. Ada beberapa komponen-komponen utama pada transmisi otomatis. Eh, Transmisi otomatis ini terdiri dari beberapa komponen kunci yang bekerja sama agar memastikan perpindahan gigi yang halus dan efisien. Yang pertama ada torque converter. Fungsinya yaitu sebagai kopling otomatis yang menghubungkan mesin dengan transmisi. Yang kedua yaitu ada komponen planetary gear unit. Eh, itu fungsinya untuk set roda gigi yang memungkinkan perubahan rasio gigi. Ini berfungsi mirip dengan sistem gigi pada transmisi manual, tetapi dengan desain yang lebih kompleks. Kemudian ada hydraulic control unit. Itu fungsinya untuk mengontrol aliran fluida untuk mengoperasikan kopling dan rem dalam sistem transmisi. Yang kemudian ada ECU atau Engine Control Unit, itu sebagai otak dari sistem transmisi otomatis. Nah, cara kerja transmisi otomatis itu dimulai dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling mekanis yang prosesnya akan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu penggerak pompa baling-baling dalam torak konverter berputar dan memompa oli transmisi. Kemudian yang kedua ada proses
transfer torsi atau tekanan oli yang digunakan untuk mendorong turbin, yang kemudian akan meningkatkan torsi atau kekuatan atau kecepatannya. Yang ketiga, yaitu perpindahan gigi. Nah, planetary gear unit akan mengubah rasio putaran berdasarkan tekanan pada oli, sehingga akan memungkinkan perpindahan gigi secara otomatis. Kemudian, setelah ada sistem transmisi dan sistem transmisi otomatis dan sistem transmisi manual, ada juga yang namanya sistem pelumasan. Nah, pengertian dari sistem pelumasan ini adalah, yaitu sistem pelumasan adalah jaringan yang memastikan oli untuk didistribusikan ke berbagai titik pelumasan dalam mesin. Nah, fungsi utama dari sistem pelumasan ini yaitu untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak, sehingga akan mengurangi keausan, mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan, meningkatkan efisiensi mesin. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi keausan komponen, untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan dan sistem pelumasan memiliki beberapa keuntungan, antara lain yaitu yang pertama mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak. Selain itu, juga untuk mengurangi keausan dan meningkatkan umur mesin, meningkatkan efisiensi mesin, mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan dengan demikian. Oleh gesekan, juga dengan demikian, sistem pelumasan mesin memainkan peran penting dalam menjaga kinerja mesin dan eh, meningkatkan efisiensi pada mesin. Nah, ada beberapa kegunaan komponen pada sistem pelumasan. Yang pertama, sistem pelumasan pada mesin bekerja dengan cara mendistribusikan oli ke berbagai titik pelumasan dalam mesin. Berikut ada beberapa langkah cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama, pada komponen pompa oli. Pompa oli terletak di bagian bawah mesin dan digerakkan oleh worm gear dari camshaft katup buang utama. Nah, pompa oli ini memompa oli dari tangki oli ke seluruh mesin. Saluran bahan bakar. Oli, oli akan dipompa ke atas mesin melalui saluran bahan bakar. Lubang kecil di saluran bahan bakar memungkinkan oli menetes ke dalam karter. Kemudian ada yang namanya karter. Nah, oli akan menetes ke atas piston pada saat mereka bergerak di dalam silinder, melumasi permukaan antara piston dan silinder. Kemudian ada yang namanya bearing utama. Nah, oli kemudian akan mengalir ke bawah dalam karter ke bearing utama yang memegang crankshaft. Nah, oli dipilih dan disemprotkan ke bearing untuk melumasi permukaan tersebut. Dan yang terakhir ada tabung pengumpul. Pada tabung pengumpul, di sepanjang bagian luar bawah karter terdapat tabung pengumpul yang mengumpulkan oli bekas dan mengembalikan ke pompa oli untuk diedarkan kembali. Itu pada proses pelumasan. Ada beberapa jenis-jenis pelumas. Yang pertama, yaitu oli mineral. Oli mineral adalah jenis oli yang paling umum digunakan pada mesin. Oli ini dibuat dari minyak bumi dan memiliki kemampuan pelumasan yang baik. Namun, oli mineral memiliki beberapa kelemahan seperti mudah teroksidasi dan memiliki viskositas yang relatif rendah. Kemudian ada oli sintetik. Oli sintetik adalah jenis oli yang dibuat dari bahan kimia sintetik. Oli ini memiliki kemampuan pelumasan yang lebih baik daripada oli mineral dan lebih tahan terhadap suhu tinggi dan tekanan. Oli sintetik juga memiliki viskositas yang lebih tinggi dan lebih awet daripada oli mineral. Kemudian ada oli semi-sintetik. Oli semi-sintetik adalah jenis oli yang dibuat dari campuran oli mineral dan oli sintetik. Nah, oli ini memiliki kemampuan pelumasan yang lebih baik daripada oli mineral dan lebih mudah daripada oli sintetik. Kemudian ada oli biobased. Oli biobased adalah jenis oli yang dibuat oleh bahan baku nabati seperti minyak kelapa sawit atau minyak biji bunga matahari. Nah, oli ini lebih ramah lingkungan dan memiliki kemampuan pelumasan yang sangat baik. Kemudian yang terakhir ada oli synthetic blend. Oli synthetic blend adalah jenis oli yang dibuat dari campuran oli sintetik dan oli mineral. Oli ini memiliki kemampuan pelumasan yang lebih baik daripada oli mineral dan lebih murah daripada oli sintetik. Pemilihan jenis pelumas mesin yang tergantung pada jenis mesin, kondisi operasional, dan kebutuhan pelumasan. Sekian presentasi saya tentang materi transmisi otomatis dan manual, juga tentang sistem pelumasan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.